Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi pelajaran kita matematika untuk kelas 5. Materi kita hari ini adalah pengurangan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama, hari ini kita akan membahas tentang pengurangan. Langsung saya beri contoh saja. Contoh yang pertama adalah 1/2 dikurangi 2/5. Kita perhatikan penyebut dari soal berikut ini angkanya berbeda, yaitu 2 dan 5. Seperti biasa, langkah untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita cari penyebutnya dulu, penyebutnya lebih dahulu, nanti kita samakan. Langkah yang pertama adalah mencari kelipatan dari 2. Nanti kita cari penyebutnya dengan cara KPK. Pertama kita cari yang kelipatan 2. Kelipatan 2 adalah, kita tulis dulu ya, sampai angka 20 saja tidak apa-apa. Nanti sebelum angka 20 nanti sudah ketemu angkanya, nanti ketemu KPK-nya. Untuk kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, sampai 20. Nanti kalian tulis semua langkahnya seperti ini. Kemudian kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, dan 20. Coba perhatikan, dari kelipatan 2 dan 5 ini nanti kita cari angka yang sama yang mana. Ya, nanti angka yang sama itu nanti kita tulis menjadi kelipatan persekutuan. Artinya kelipatan pada dua angka ini yang sama itu angka mana saja, yaitu 10 dan 20. Kita temukan 10 sama 20. Sehingga KPK-nya, berarti kita cari dari kelipatan persekutuan tersebut yang paling kecil itu angka berapa. Ternyata angka 10. Berarti KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Nah, angka 10 ini nanti yang akan menjadi penyebut yang baru untuk pecahan pada soal yang kita kerjakan ini. Sehingga kita akan menulis 1/2 dikurangi 2/5 akan berubah nanti. Ya, nanti penyebutnya akan berubah menjadi 10 semuanya. Jadi 1/2 itu nanti akan menjadi 10. Kemudian yang 25 juga akan menjadi 10 penyebutnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mencari pembilangnya. Jadi kalau penyebutnya berubah, otomatis pembilangnya juga akan berubah. Tidak mungkin pembilangnya akan tetap sama, itu tidak mungkin. Nah, langkahnya seperti kemarin, untuk mencari pembilang yang pertama, ya dari 1/2 ini, 1/2 kalau kita rubah penyebutnya menjadi 10, maka pembilangnya untuk mencarinya dengan cara penyebutnya ini yang 10 kita bagi dengan 2, kemudian dikalikan 1. Nanti kalau kalian lupa caranya, kalian lihat video yang kemarin ya, tentang penjumlahan sudah saya tuliskan langkah-langkahnya, urutannya, ada tanda panahnya yang dikerjakan yang mana lebih dahulu, ada tulisannya. Nanti kalian cek lagi. Ini kita mulai mengerjakan agak kita percepat sedikit langkah-langkahnya. Jadi tidak semuanya harus kita tulis langkahnya dengan lengkap seperti ini. Nah, untuk mencari, kita kembali ke sini ya, untuk mencari pembilang yang pertama, itu kita langkahnya adalah 10 dibagi 2 dikali 1. Jadi penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama, kemudian dikali pembilang. Terus kemudian kita tulis untuk pembilang yang kedua, nah, yang 2/5 itu, kita cari pembilangnya. Langkahnya sama, yaitu 10 dibagi 5 kali 2. Jadi penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama, kemudian kita kalikan pembilangnya. Nanti akan ketemu pembilang yang baru, yaitu 10 dibagi 5 dikali 2. Itu ya, nanti kalian tulis seperti itu. Berarti langkah berikutnya bagaimana? Nah, kita lihat. Nah, 10 dibagi 2 itu 5, 5 dikali 1 5. Berarti 1/2 menjadi 5/10. Kemudian 2/5. Untuk 2/5 akan menjadi berapa? Nah, langkahnya menjadi ini. 10 dibagi 5 itu kan 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti 2/5 akan menjadi 4/10. Nah, langkah berikutnya, penyebutnya sudah sama, pembilangnya sudah ketemu semua, maka langkah yang terakhir adalah tinggal mengurangi pembilangnya. Penyebutnya tetap, yaitu 10. Berarti 5 dikurangi 4 adalah 1. Berarti hasilnya yang terakhir untuk soal ini adalah 1/10. Ya, kira-kira seperti itu ya, mudah ya. Ya, tidak apa-apa. Kalau kalian masih belum jelas, kalian bisa mengulang lagi langkahnya dari awal. Kalian perhatikan langkah-langkahnya satu persatu.
Seperti itu. Untuk soal yang kedua, contoh soal yang kedua, coba perhatikan ini. 3/4 dikurangi 3/5. Coba perhatikan. Angka pembilangnya sama, 3 dan 3. Tidak masalah kalau 3 dan 3. Yang kita perhatikan lebih dahulu adalah penyebutnya. Ya, karena 3 dan 3 itu nanti tetap akan berubah. Kalau penyebutnya kita samakan, otomatis nanti pembilangnya juga akan berubah. Mengikuti langkah yang sama seperti itu pada nomor 1. Coba kita perhatikan langkahnya ya. Langkah yang pertama, karena penyebutnya 4 dan 5, maka kita cari lebih dahulu penyebutnya. Nanti kita samakan dulu penyebutnya dengan cara KPK. Coba kita hitung dulu. Kelipatan dari 4 itu adalah berapa? 4, 8, 12, 16, dan 20. Kita cari sampai 20 dulu. Kemudian kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, dan 20. Ya, kita cari kelipatan persekutuannya atau kelipatan angka yang sama itu berapa saja. Kita temukan kelipatan persekutuannya ternyata 20. Sebetulnya setelah 20 ini ada lagi. Bahkan kalau kita tulis semua juga akan ketemu banyak sekali. Tapi karena keterbatasan tempat atau kita cukup sudah ketemu satu angka juga tidak masalah. Karena untuk angka yang ketemu pertama kali itulah nanti akan menjadi KPK. Berarti KPK-nya cukup 20. Kalau kita cari setelah 20 sampai 30 sampai 40 nanti akan ketemu beberapa angka lagi. Beberapa kelipatan lagi dari 4 dan 5. Tapi yang kita tulis cukup 20 saja sampai untuk soal ini. Ketemu ya, KPK-nya 20. Dari 4 dan 5 itu KPK-nya adalah 20. Kemudian sehingga soal di nomor 2 ini akan kita tulis akan berubah menjadi seperti ini. 3/4 dikurangi 3/5 akan menjadi, penyebutnya kita rubah jadi 20 semuanya. Semuanya jadi 20. Sehingga kalau kita tulis kembali, kita cari pembilangnya. Untuk mencari pembilang dari untuk soal yang pertama, langkahnya sama seperti nomor 1 tadi, yaitu penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama dikalikan pembilangnya. Berarti 20 dibagi 4 dikali 3. Itu untuk pembilang yang pertama. Untuk pembilang yang kedua, yang 3/5 itu pembilangnya yang baru adalah 20 dibagi 5 dikali 3. Ya, penyebutnya tetap kita tulis penyebut yang baru yaitu 20. Langkah berikutnya adalah tinggal kita hitung saja. Untuk pembilang yang pertama, 20 dibagi 4 itu 5, 5 dikali 3 15. Ya, berarti 15/20. Dikurangi, ya, untuk pembilang yang kedua, pembilang yang baru adalah 20 dibagi 5 dikali 3. 20 dibagi 5 itu 4, 4 dikali 3 itu 12. Berarti pembilang yang kedua itu menjadi 12. Sehingga soalnya akan menjadi 15/20 dikurangi 12/20. Nah, karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya sudah ketemu semuanya, maka langkah berikutnya akan lebih mudah, yaitu